So let's talk. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku lagi bosan? Jangan dong, ya kan? Kembali lagi di Dekade Talks part sekian, di episode sekian, dan kalian pasti rindu aku, harus rindu pokoknya. Nah, di sini kalian udah pasti tahu aku selalu bawa temen ngobrol yang asik banget. Siapakah dia? Siapa? Halo kakak cantik. Halo Nisa. Harus gitu ya? Agak shock ya saya ya, harus kayak halo. Beda ya pembawaannya ya. Memang harus menjadi ciri khas mungkin meriah. Iya, meriah harus ya. wow gitu Iya, kan. oke. Shock culture nih. Iya, agak gugup sebenarnya sama senior Enggak lah. yang pintar ngobrol. Enggak lah, biasa aja. Nisa mah lebih jago. Enggak guys, ini sih biasa, perempuan kan saling merendah satu sama lain. Iya, asal jangan saling menjatuhkan ya. Betul. Bahaya. Karena banyak kan apa sih ini bahasa Ya, kok. panjang nanti bahasannya ya, fokusnya. Fokus, oke, mungkin Kahana kan Kahana, aduh ketahuan deh padahal Namanya kan aku, siapa? Iya, kayak siapa ya namanya gitu. Oke. Kalau boleh tahu siapa nih nama kakaknya? Oh, pura-pura nggak tahu Iya, ya Anda ya ulangin nama saya ya. Ulang. Rewind gitu ya. Oke. Aku ngajak teman ngobrol asik aku, siapakah dia? Halo kakak cantik. Jeng. Halo Nisa cantik. Iya. Kalau boleh tahu perkenalkan nama dan siapa sih Kahana nih sebenarnya? Ya, aku Hana, nama lengkapnya Hana Pertiwi. Aku asli Samarinda. Banyak yang bilang tuh aku tuh bukan asli sini loh, Nis. Hah, kok bisa? Iya, nggak tahu kenapa mikir kayak, oh Hana asli sini. Jadi kaget banget kalau ngeliat aku sering nongkrong gitu kan, tiba-tiba, oh kamu ternyata anak Samarinda ya gitu. Jadi aku sama Samarinda. Orang kenalnya kan namanya Hana gitu. Terus aku dulu pernah di BEM nih, lebih aktif di BEM KM Unmul. Jadi orang mungkin lebih familiar aku, oh Hana BEM gitu. Okay. Dulu kalau di BEM KM Unmul tuh menjabat sebagai Menteri Hubungan Luar tahun 2017. Aku kan udah lulus, aku lulus baru aja di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, tadi kan Nisa ngomong soal, oh ya ini Kahana senior aku yang jago ngomong. Sebenarnya enggak juga nih, belajar juga. Jadi aku sama teman-teman itu mendirikan yang namanya My Speaker. Jadi My Speaker ini seperti jasa untuk menyediakan MC moderator gitu. Sama aku ada bisnis kue juga, coba belajar kayak Nisa gitu loh. Bayangin ya, ini sekaligus nyelip promosi ya guys. Iya, nyelip promosi. Gitu sih aktivitasnya, lebih jadi pembicara, terus belajar dagang-dagang, sama lagi pengen cari pekerjaan tetap. Nah sekarang aku masih di salah satu KPU Samarinda. KPU Samarinda sebagai kayak sosialisasi gitulah. Oke. Tapi bukan sosialisasi paslon ya, lebih sosialisasi pemilu itu apa dan kenapa kita harus menggunakan hak suara kita, lebih kayak Oke, nanti mungkin kita bahas, tapi lebih ke Kahana dulu. Dia nih siapa? Iya. Tadi kan kalian sudah dengar sedikit celotehan Kahana tentang siapa sih dia sesungguhnya gitu kan. Yap. Tapi kita harus korek lebih dalam lagi kan. Maksudnya selama ini mungkin banyak yang nggak tahu tentang diri Kahana gitu. Apakah memang dia senang di bidang ini? Yap. Apakah ini cuma sekedar ya udah karena aku mau belajar dan aku merasa di situ ada kayak aku nih misalnya, karena di situ ada peluang gitu kan. Yap. Oke. Nah, mungkin aku mau tanya ke Hana. Hana jurusan apa sih? Nah, aku jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Mula Warman. Kayak aneh banget gitu gak sih? Kayak, ngapain anak FKIP gitu Bener. kan? Malahan kok jadi, meskipun nyambung ya Nis ya, kan ngajar keguruan, terus suka Bener. ngomong ya nyambung lah. Tapi orang-orang suka kayak misperception gitu, dikira aku anak FISIP malahan. Lah? Iya, karena aku sering ngobrolin soal politik, jadi dipikir kayak, oh dikira kamu anak hukum atau anak HI gitu kan. Enggak, aku anak FKIP. Setidak terkenalnya, maksudnya setidak terkenalnya aku sebagai orang, maksudnya mahasiswa keguruan. Dan mindset orang kali ya kak, maksudnya ketanam bahwa oh anak FKIP kayaknya tidak mungkin deh membahas tentang politik. Iya nggak sih? Iya. Karena tahu nggak sih ini, maksudnya aku tuh susah banget ya cari. Aku tuh kan suka banget berdebat gitu kan. Aku beberapa kali ikut lomba debat, terus tuh aku susah cari tim gitu. Biasanya kan yang harus satu fakultas nih anak FKIP. Benar. Dan susah banget cari anak FKIP yang bisa Mau ngomong, menyuarakan ya? mau ikut lomba debat. Biasanya kan kayak speech contest soal kayak bahasa Inggris gitu-gitu. Tapi kalau misalnya debat gitu orang agak susah kalau di fakultasku ya. Kecuali kayak jurusan PKN gitu kan, ada FKIP PKN tuh. Biasanya mau tuh mereka kalau ikut lomba debat. Kalau FKIP bahasa Inggris mah biasanya speech contest yang sendirian aja kayak gitu. Oh, lebih ke individual ya kak, bukan yang per tim gitu ya kalau FKIP. Iya, makanya aku tuh kayak ya udahlah, aku bilang apa yang aku bisa ya aku lakuin gitu. Kalau aku suka debat ya aku berusaha cari teman-temanku. Akhirnya yang nggak suka debat aku kayak
ih bisa Pam, bisa ya belajar kayak Belajar gitu. ya, jadi kakak bukan nuntut sih, mencoba gimana ya, mengajar. Iya, belajar dan nyemplungin teman-temanku. Tapi mau mereka? Mau. Oh, bagus lah punya teman yang begitu ya. Ya, tapi pelan-pelan nih. Awalnya kan kayak ganti-ganti tim gitu. Biasanya kan dalam debat itu ada 3 orang nih. 3 orang, ini tergantung metode debatnya apa sih, kan jenis-jenisnya beda. 3 orang, awal-awal maba tuh aku sering ganti tim tuh, ganti-ganti tim, terus akhirnya aku nemukan nih tim fixku sampai selanjutnya gitu. Akhirnya kami klop dan menang beberapa kali lomba. Alhamdulillah. Selain dari ikut beberapa lomba itu, oke kan biasanya mahasiswa nih ada yang aktif banget organisasi, ada yang kayak aku aja menyibukkan diri. Ih, kamu kan emang sibuk, ada Iya bisnisnya. Jangan sok merendah ya Anda di sini ya. Kalau kakak tuh apa? Organisasi apa yang diikutin? Waktu di kampus itu pernah di himpunan mahasiswa English Students Association, itu ESA namanya. Terus di BEM FKIP juga pernah. Di BEM FKIP itu jadi humas juga, di Hima juga jadi humas. Terus BMKM juga humas. Kenapa sih nggak ikut banyak organisasi? Suka tuh gimana sih? Itu kayak pelampiasan gitu loh. Jadi aku tuh waktu SMA tuh kayak balas dendam. Aku kan SMK 4 tuh, SMK 4 Samarinda. Terus aku tuh kayak model anak cupu-cupu gitu. Oh, Yang cuma belajar doang, meskipun gak pintar-pintar banget, tapi kerjaanku cuma belajar. Aku ikut, kalau nggak salah aku tuh cuma ikut yang aktif banget ya. Aku cuma ikut English Club di SMK. Terus kayak pokoknya aku mau balas dendam, pokoknya kuliah harus rajin-rajin nih gitu. kakak waktu SMA memang nggak mau atau gimana? Ini sorry to say ya, misalnya aku ngeliat anak sebenarnya pengen masuk OSIS, tapi aku anak OSIS kok macam sengak-sengak gitu. Oh iya, persepsi yang ditimbulkan ya. Iya, jadi kayak males lah masuk OSIS gitu. Masuk apa ya? English Club aja. Soalnya aku rasa English Club itu akhirnya aku bisa ikut lomba-lomba gitu, lomba bahasa Inggris, menang gitu kan. Akhirnya aku suka belajar apa ya? Oh, suka belajar bahasa Inggris. Ya udah dia masuk FK bahasa Inggris gitu, jadinya nyambungnya. Oh, ada rentetannya ya. Oke, berarti selain di luar kampus ada ikut organisasi enggak? Ada, ikut Forum Indonesia Muda, chapter sini ya, chapter Samarinda. Kan FIM itu nasional, jadi ada chapter-chapter gitu, ada Samarinda, Balikpapan dan segala macam. Aku ikut yang Samarinda. Terus sama KOPI, Koalisi Pemuda Hijau Indonesia. Itu aja sih. Dua itu apa sih kak? Organisasi apa tuh lebih? Oh, kalau yang FIM itu kepemudaan, kayak kaderisasi anak muda lah gitu. Tapi bahasnya general. Kalau KOPI Kaltim ini lebih ke lingkungan. Nggak no plastik, terus yang jangan paku pohon, itu yang dikampanyekan. Oke. Oh ya, aku kan karena tuh ke luar negeri juga nih. Sempat keluar negeri itu apa, lewat kampus kah atau apa tuh? Itu mewakilin apa ya bahasanya? Kampus sih, kampus dan provinsi. Provinsinya Kalimantan Timur kan diwakilin kan, tapi yang daftar itu harus mahasiswa. Nah, makanya aku tuh kayak selalu bilang sama teman-teman kita kan, aku bilang misalnya kalau masih mahasiswa, apalagi ada di tingkat kita tuh kayak manfaatkan gitu nah selagi kalian itu masih jadi mahasiswa. Kalau misalnya nggak jadi mahasiswa, kesempatan itu akan berkurang. Rata-rata kayak pertukaran, lomba-lomba itu mensyaratkan kita harus aktif sebagai mahasiswa. Oke, kalau di SMA kan kita pertukaran pelajar dulu kan. Kalau di kuliah ya pertukaran mahasiswa itu tadi. Iya. Kalau ini lebih ke ini kakak cari sendiri atau cari sendiri nih, makanya buat teman-teman pasti kan ditanya-tanya loh, kayak apa Gerang dapatnya gitu, kok bisa dapat info ini. Nah, menurutku tuh kenapa orang akhirnya nggak dapat kerjaan, kenapa akhirnya orang nggak bisa ikut lomba, kenapa akhirnya orang nggak bisa keluar negeri, itu karena malas cari informasi gitu. Nah, jadi kayak jekelnya Ikam yang malas gitu nah, bukan Ikam yang bungul, tapi Ikam yang malas. Sabar Bu, agak emosi ya. Sabar dulu. Ini harus disensor kata-kata bungulnya, enggak apa-apa. Gak usah. Kita natural sebagai diri kita aja padanya. Ya, oke, Mungkin oke, banyak oke. orang yang tidak tahu keadaan Iya. sesungguhnya. Inilah dia sesungguhnya. Iya. Nah, terus tuh kan akhirnya kayak apa caranya dapat informasinya, aku kayak subscribe gitu website berita, misalnya IDN Times, terus Tirto, Kumparan yang hits anak muda lah. Nah, ini kan acaraku Kementerian Luar Negeri nih. Kementerian Luar Negeri tuh beriklanlah di website gitu. Sama aku follow kayak info beasiswa, info macam-macam lah. Ada tuh di Instagram tuh aku follow info gituan, info lomba. Jadi secara sendiri itu bakal muncul di timeline aku. Kalau misalnya di laptop kan, kalau kita sering buka laptop itu akan muncul notification kan. Kalau di laptop kita misalnya ada
kita subscribe berita, nanti muncul nih misalnya Kementerian Luar Negeri mencari 10 pemuda yang akan diberangkatkan ke Amerika. Penasaran lah aku klik, dan itu muncul terus nih. Nah, kunci dari publikasi itu adalah spamming kalau menurutku. Jadi semakin banyak kita melihat itu, semakin banyak spam di mana-mana, kita tuh tertarik kan? Iya benar. Apa sih ini gitu? Dan akhirnya kita cari tahu gitu, dan akhirnya aku tuh kayak munyak sendiri, ini apaan Grang gitu kan? Cobalah. Karena aku merasa kayaknya nggak mungkin deh ini gitu. Secara pertama ini negara Amerika Serikat. Benar. Terus kedua, kita tuh dari Kalimantan gitu, nah bukannya kita merasa kayak anak Kalimantan bunggul-bunggul, enggak, bukannya aku bilang kayak Kalimantan itu nggak bagus sumber daya manusianya, enggak, tapi lebih kayak aku nih jauh betul gitu, kayaknya agak susah mencapai standar Pulau Jawa. Dan aku kayak nothing tulus aja coba, dan akhirnya ya lolos nih. Awalnya kan 500 berapa persen? 500 orang? Bentar aku ingat. Awalnya 500 sekian yang daftar seluruh Indonesia. Terus disaring menjadi 60. Tapi itu apakah ada per kota, per provinsi? Kan biasanya kalau kita ikut lomba tuh, misalnya kayak aku dulu SMA ikut lomba apa, itu provinsi mewakili satu gitu. Itu gimana Kak? Kalau ini bukan perwakilan kotanya gitu. Misalnya nih dicari kuota ke Kaltim cuma 2. Enggak, sebanyak apapun yang Mas daftar, ketika sesuai berkasnya oke, ya udah diterima. Kayak seleksi SMA ya? Iya, model gitu. Maksudnya ya siapa yang paling bagus dari kota manapun bodo amat ya? Iya, itu yang teratas kayak gitu modelnya. Wih, keren banget. 500 nih, tepuk tangan dong dari 500 loh. Tapi sebenarnya kalau 500 itu cukup sedikit menurut aku ya, karena melihat negaranya Amerika. Nah, kenapa akhirnya yang daftar sedikit? Itu karena seleksi di awal udah susah nih. Kita buat esai minimal 800 kata kok nggak salah. Aduh. Dan esai itu berbahasa Inggris, dan yang dibahas itu politik luar negeri. Mati kada ikam kalau misalnya aku ini anak keguruan ngomongin HI yang ndak bisa kayak gitu. Tapi gimana caranya aku belajar gitu untuk buat esai ini. Ini mimpi gak sih Kak sebenarnya? Mimpi banget nih, aku tuh ini sumpah ya, aku tuh kayak sumpah ya nggak ngerti. Ini sumpah ya, aku tuh kayak nggak membayangkan akan ke Amerika. Aku pengen keluar negeri tapi Jepang. Bayangin loh, aku cuma Asia yang aku pengen, bukan kayak Amerika tuh kan ibaratkan Eropa, negara top banget ya. gitu kan. Dan orang tuh semuanya tuh anak-anak yang scholarship hunter tuh pengen banget ke Amerika, entah itu beasiswa, pertukaran, pasti tujuan utamanya Amerika. Jadi orang tuh bilang gini, aku top listnya tuh pengen ke Jepang dulu, ke negara-negara Asia dulu, baru ke Amerika. Jadi Amerika itu berarti urutan teratas impian orang-orang. Iya. Jadi bener-bener mimpi sih. Tapi mimpi ini juga dibarengi sama belajar gitu, pengen ke sana. Semua ada prosesnya ya Kak, nggak instan gitu. Maksudnya ketika seseorang pingin di atas, kalau belum apa-apa udah down, itu bahaya juga nggak sih Kak? Iya, jadi itu kan sebenarnya aku tuh juga down nih. Jadi itu kan kita ada syarat untuk upload di YouTube kan, kayak video profil diri gitu. Motivasimu apa, namamu siapa, impactmu apa sudah ke masyarakat. Dan aku lihat kan yang upload tuh udah kayak keren-keren, udah pernah ke Korea, pernah ke Amerika juga. Jadi kayak aduh kayaknya nggak bakal bisa deh ini gitu. Ngelihat bahasa Inggrisnya oke juga, karena kan videonya pakai bahasa Inggris. Jadi ya udah, aku kayak down di situ. Tapi aku pikir kalau nggak dicoba aku nggak bakal tahu kemampuanku sampai mana. Bener. Jadi ya udah upload aja. Nah, ya mungkin banyak yang bisa dapat ku ambil ya Kak, maksudnya kayak kakak dari FKIP apa segala macam, runtutannya tuh kayak bener-bener aduh ini orang. Tapi mimpinya tuh sampai Jepang doang ya Kak ya? Iya, aku tuh pengen banget ke Jepang karena kan culture-nya kuat banget kan di sana kan. Dia tuh masih mirip-mirip Asia lah kayak gitu. Dan aku di sana tuh bagusnya soal kejujurannya. Jadi kalau misalnya di Indonesia kan kita let's say lah ke musola gitu. Musola tuh ada HP di tempat duduk. Itu bakal hilang kan HP pasti. Bisa jadi. Nah, kalau di Jepang itu pernah temanku kayak ketinggalan HP di musola di sana. Nggak ada yang ngambil nih, nggak berkutik sama sekali itu HP. Jadi aku sampai pengen orangnya belajar kembali gitu ya. Jadi aku pengen belajar soal kayak kerja keras di sana, budaya di sana, seru gitu. Tapi setidaknya udah ada aku loh belum di titik itu Kak. Kamu udah keren banget kalau di titik itu. Ini nanti Nisa juga bisa, teman-teman yang nonton dan dengar hari ini juga bisa nanti ke sana asal mau belajar. Amin. Ya semoga aku kesana bisnisku ya sampai sana sih. Iya, ya, kan aku udah promokan bisnis ke Amerika. Ya Allah, amin. Nah, teman-teman mungkin ini kayak ada suara lagu-lagu gitu karena memang kita lagi di dekade Coffee yang ada di Jalan Kledang nomor 48 ya guys, betul? Betul.
Nah jadi memang kita sering ada live musik di malam Kamis sama malam Senin. Maaf banget ya, tapi kan suaranya merdu aja kan. Kalau nak merdu tuh suruh diam. Ini karena merdu jadi dilanjutkan aja. Jadi kayak cewek-cewek lagi ngobrol curhat terus ada lagunya, mantap Iya, kan? galau-galau gitu ya. Ada pasangan nggak ada ya? Oh nggak Oke. ada. Ada pasangan? Ada menikah kan sekarang kan hari ini? Oh Malam ini, gitu. Iya. Oh, selamat. Cari aman. Mengada-ngada ya. Iya iya. Oke, Kak, pelajaran apa aja sih yang Kakak ambil dari sepanjang perjalanan ini gitu, Kak? I see. Maksudnya tuh kalau dipikir kan dari FKIP, terus kayak cuma mimpi ke Jepang, terus organisasi kebanyakan. Sangat. Iya kan, It's sampai like a akhirnya lot. banyak, menurutku mungkin banyak hal yang akhirnya kakak tinggal, entah pertemanan, keluarga, dan I segala see, I macam. Nah see. itu gimana sih, Kak? Got it. Sebenarnya kalau boleh jujur tuh kayak flashback gitu kan, mesti kita sering kan, mesti kayak perjalanan hidup kita tuh ngapain sih, guna nggak sih hidup gitu. Yap, Pasti kan, bener. pasti kayak mikir gitu. Kalau misalnya gimana, apa yang terkorbankan dari proses yang cukup panjang ini, pasti yang utama adalah keluarga, karena itu yang terdekat sama kita. Mungkin waktu yang berkurang sampai aku ya bisa dibilang kurang merawat ibuku dengan baik lah, karena kan ibuku udah meninggal nih. Jadi ibuku tuh sempat di rumah sakit kayak masuk sebulan 3 kali dan kayak gitu karena transfusi darah gitu kan. Jadi aku ngerasa momen-momen itu yang aku tertinggal gitu. Jadi ya itu harus dikorbankan gitu, dan aku selalu kayak berupaya mengkomunikasikan kepada orang tua aku bilang ini nanti insya Allah akan impactnya bagus kok, nanti ini berguna juga untuk masa depan aku. Jadi aku kasih tahu aku organisasi dan segala macam, dan alhamdulillah aku juga dapat beasiswa nih sama aku kuliah. Dapat 3 atau 4 beasiswa dengan instansi yang beda-beda kayak gitu. Jadi aku kasih tahu ini aku ikut organisasi dapat beasiswa loh, karena mamaku tuh nggak bolehin aku ikut organisasi, yang ditakutkan lulus lama, dan itu terjadi. Tapi kan lulus cepat maupun gak cepat itu tergantung pribadinya kan, Kak. Ya. Terutama maksudnya lulus cepat belum tentu kerja. Ya, Ya. intinya setiap pandangan tuh kan beda nah, Kak. Iya, iya. Nggak bisa disamain kan. Ya. Tapi aku salut loh sama kamu, Kak. Udah luar negeri bodo amat mah. Mau lulus lama atau cepat, bubarmu udah keluar lagi belum kan? Ya udah, santai, Bro. Jadi itu keluarga sama waktu sama teman. Jadi udah beberapa teman tuh bilang, ih sombongnya Ikam Tuhan sekarang kayak gitu. Iya. Mentang-mentang ini pang, mentang-mentang itu pang. Padahal tuh yang nggak ada berubah dari aku, yang sama aja. Mungkin waktunya aja yang kurang kayak gitu. Tapi orang nggak paham, kalau nggak deket kan nggak paham akan hal itu kan, Nis. Jadi memang aku nggak terlalu memikirkan omongan orang itu. Waktu keluarga sama teman kurang, sama istirahat, Nis. Oke. Nah, misalnya teman-teman kalau mau jadi orang yang lebih baik, mau menggapai cita-citanya, yang harus dikorbankan itu ya waktu istirahat, waktu tidur. Oke. Itu yang paling utama sih. Iya. Waktu ngumpul ya itu nggak usah dipungkiri lah ya, itu pasti gitu, kita pasti akan kurang berkumpul. Tapi yang pasti dilakukan sama semua orang yang bekerja keras adalah mengurangi waktu istirahatnya. Dan aku banyak belajar dari banyak orang-orang sukses tuh, Kak. Dia bener-bener nggak punya teman, bukan nggak punya teman sih. Circle-nya Kecil ya? sedikit banget. Karena itu yang paham. Iya, iya. Dan itu yang bertahan untuk support dia bangun, ya jatuh bangun lah. Iya, iya. Ya nggak sih? Iya, Coba kadang tuh orang mikir gini nggak sih, maksudnya kayak kalau aku pribadi ya, Nis, kayak mungkin aku nggak ada waktu buat teman-teman aku 24 jam. Yap. Tapi ketika kamu butuh aku, please kontak ke aku gitu. Aku bakal bisa bersedia selalu ada untuk kamu gitu, meskipun garda tidak terdepan ya, kayak COVID ya. Meskipun aku nggak ada waktu 24 jam untuk kamu, tapi kalau kamu butuh aku siap kok kayak gitu. Jadi kita nggak harus chattingan tiap hari, nggak harus teleponan tiap hari, nggak harus meet up tiap hari, tapi kita akan selalu ada untuk satu sama lain gitu. Yap. Mungkin kalau aku sharing juga ya, Kak, terkait Iya, ini. boleh. Banyak orang yang juga berpikir bahwa kan ada persepsi pertemanan gini. Aku mantau kamu kok dari sosial media. Tapi ada beberapa orang yang berpersepsi, ya emang kenapa nggak di chat aja rumah itu? Yap. Biasanya tuh takut Yap. sama merasa bakal dia sibuk banget nanti aja gitu. Pingin berhubungan mungkin ya, tapi ya gimana? Kita Iya. tahu track record dia apa segala macam, misalnya kayak Yap, kakak tuh memang di titik yang sempet kan kayak kakak Iya. sharing sama teman-teman kakak Yang COVID itu ya. Iya. Itu sedih banget nih. Sebenarnya kayak mesti kita orang-orang yang aktif di media sosial, mungkin teman-teman yang kalau yang lagi nonton dan denger ini bagian dari society yang aktif di media sosial, Yap. itu bakal kebingungan gitu, nggak aktif media sosial tiba-tiba karena fokus tertentu. Kalau aku fokus skripsi kan,
Jadi aku ngerasa kayak kosong gitu. Biasanya update, biasanya nge-share apa. Kadang kan aku tuh ada unek-unek yang aku bagi gitu. Misalnya ada soal di jalanan gitu, kita ngelihat orang kecelakaan tapi nggak ada yang bantuin. Nah, hal-hal kayak gitu kadang aku tuh kritisi gitu loh. Aku speak up di media sosial aku. Nah, gimana caranya orang-orang yang aktif media sosial ini tetap bersuara dan mengutarakan unek-uneknya? Aku cari platform lain, Twitter. Oke. Soalnya kalau Instagram itu menurutku toksik banget. Aku tuh kayak pehirian gitu, nah, temanku sudah kesini, temanku sudah lulus, temanku sudah begawi, temanku sudah nikah. Aku gitu. Jadi aku menghindari itu kan, karena keramaian Instagramku. Jadi ya udah aku uninstall, aku udah off, bahkan WhatsApp aku udah off juga pada saat itu. Wow. Jadi transisinya pelan-pelan nih. Iya. Awalnya kayak seminggu dulu, 2 minggu, habis itu 1 bulan lebih kayak gitu. Pelan-pelan. Jadi kalau mau berubah harus pelan-pelan, nggak bisa langsung Iya. Gak sampai langsung tiba-tiba hilang aja, kemana orang ini, Iya. kenapa kah gitu kan. Ya nggak usah gitu deh kalian. Maksudnya aku sama kalian ini lumayan deket, dan kalian kalau tahu aku baru banget kenal Kak Hana hitungannya. Iya, setahun lebih. mau 2 tahun lah. Iya. Dan itu menurutku waktu yang singkat untuk berteman dekat dan paham satu sama lain gitu kan. Tapi entah terlalu, ya aku aja terlalu humble dan menceritakan semua kehidupanku di awal. Tapi kita berdua orang yang cepat akrab sih ya, jadi kita menyesuaikan, kan kita beda karakternya gitu, mungkin bisa mengungkapkan, dan aku tuh kurang seperti itu gitu Nais. Jadi kayak aku butuh kenal lama baru aku bisa bercerita sama orang secara detail. Jadi Kak Nisa tuh sempet bilang, mungkin ini sharing buat teman-teman yang gimana caranya bergaul dan menyesuaikan kepada orang yang berbeda karakter gitu kan. Meskipun dia sama-sama ekstrovert, tapi ekstrovert aku sama kamu tuh beda gitu kan. Jadi akhirnya Nisa marah kayak, kenapa sih kakak tuh nggak ngomong kalau ada apa-apa? Kenapa sih kakak tuh gini? Ngomong aja Kak, cerita aja. Nah masalahnya aku tuh nggak bisa bercerita seluas itu nih. Aku mungkin kayak sok hero banget sih kok menyimpannya sendiri. Tapi aku punya media lain untuk bercerita. Aku biasanya menulis. Aku biasanya kayak video aja sendiri gitu, ngomong gitu. Dan menurutku itu bisa menyampaikan apa isi hati aku. Sama juga kayak fokus skripsi, aku ninggalkan media sosial. Aku sedih, aku nulis. Jadi masing-masing ada orang beda. Banyak cara ya Kak, maksudnya beda karakter, beda orang. Ketika di organisasi pun mungkin kalau kita flashback ya kayak organisasi apa sih, banyak banget tuh kepala-kepala dan karakter, dan itu melelahkan kalau menurutku ya Kak. Banget. Saya kalau aku ngobrol masalah organisasi pun ya ibaratnya aku juga aktif, cuma itu kita kenal di awal kan karena aku freelance kan. Bener-bener kayak semua kegiatan aku kerjain. Kenapa? Karena aku ingin ketemu orang baru tiap harinya gitu. Itu itu keinginanku, bahkan setiap hari aku harus ada ngelihat orang baru dan aku kenalan. Itu selalu aku canangkan, itu selalu jadi kayak mindset gitu. Bahwa harus ada ketemu orang baru tiap hari gitu. Karena kita nggak tahu, kita ketemu satu orang hari ini, siapa tahu dia suatu saat yang bakal memang aku di 10 tahun ke depan, kayak gitu. Rezeki sih, itu kan rezeki yang ketemu orang, maksudnya punya kenalan baru. Iya, nah Kak, sepanjang ini kita ngobrol gitu, aku tuh belum tahu sebenarnya kakak ini mau jadi apa sih ke depannya. Oh iya, itu lucu tuh Nis. Ada yang betakun kayak itu juga di DM loh. Tiba-tiba, minum. Boleh, seruput ya. Minum semua. Nah, jadi tuh aku pengen, aku tuh malu nih sebenarnya memberitahu apa cita-cita aku. Karena aku takut nanti orang bilang, Maai bergaya banar, gitu. Maai nggak mungkin lah gitu. Pasti kan ada aja yang meremehkan cita-cita kita kan. Sejujurnya aku pengen banget jadi menteri luar negeri. Amin ya Allah, amin. Tapi ke tahap kesana tuh ada tahap-tahapnya gitu. Harus jadi diplomat, harus jadi duta besar. Jadi aku pengen itu. Tapi bener-bener hitungannya itu politik nggak sih Kak? Iya, politik luar negeri kan dibahasnya. Iya sih, wah gugup saya. Amin dong Kak. Amin kan. Tapi aku lagi mau coba apply di ini sih, perusahaan tapi yang jadi humasnya. Soalnya ini isunya tuh kayak 2 tahunan ke depan PNS bakal di stop dulu nih sama pemerintah. Soalnya kalau Kementerian Luar Negeri itu kan kalau mau jadi diplomatnya tunggu pembukaan PNS di Kementerian Luar Negerinya. Daftar ada stepnya gitu ya. Jadi pingin jadi diplomat atau paling tingginya Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Amin. Jadi setelah ini kakak mungkin fokus ke cari pekerjaan di perusahaan itu tadi. Iya. Rencananya perusahaan apa tuh? Maksudnya kayak lebih ke bidangnya apa? Aku pengennya ke minyak.
kemarin aku ada lihat sih lowongan kayak di suatu bank gitu. Aku tertarik juga. Jadi kayak lebih mencari peluang sih, Nis. Kalau bisa sih perusahaan yang, jadi aku megang kayak CSR-nya yang menghubungkan masyarakat sama perusahaan, kayak humasnya gitu-gitu, model yang berhubungan sama media-media suka. Tapi aku nggak ingin jadi wartawan sih. Melelahkan Kak? Iya. Maksudnya udah cukup lah tantangannya Kak, luar sudah biasa. cukup organisasimu 7 tahun itu, sudah lah. Iya, wartawan tuh kan, mobilitasnya tinggi banget. Lebih dari organisasi yang kamu ikuti. Iya, hebat lah yang jadi wartawan itu. Salut, keren. Wartawan the best. Wartawan best. Tapi Teman-temanku juga banyak wartawan kan? Iya, tapi ya disarankan buatlah berita yang lebih bermanfaat aja. Iya, jangan clickbait lah. Iya, maksudnya tuh panjang lagi nih kalau kita bahas Iya, wartawan. jangan. Nah, Kak, maksudnya tuh maksudnya aku temen kakak dan aku pinginnya jadi netizen aja nih. Oke, baik. Karena nih suka banget sih kayak ngapain sih edukasi teman-teman di Instagram gitu kan. Aku netizennya, maksudnya kalau aku temen kakak, ya aku keren sih Kak, kamu nggak mau. Maksudnya ini aku dari sudut pandang lain gitu baik, kan. baik. Ngapain sih Kak gitu update kayak Kak, kita kuliah di sini ngapain gitu. Maksudnya apa sih, kamu siapa sih, nah gitu. Maksud, aku nih netizen Iya, jahat. iya. Nanti abis itu jadi netizen baik aku. Akan ada orang yang selalu begitu sih, Nis. Bener. Kamu kan contoh. make up kan? Iya, contoh gini deh. Kayak kakak sharing sama aku yang kayak orang ngekomen lulus lambat. Oh, sedih. Nah itu maksudku diceritain aja gitu. Itu menurutku Iya. kita yang bukan artis aja udah ada yang haters ya Kak. Iya, sumpah. Padahal aku tuh kan, ya lah cuma 3.000 doang. Ternyata ada aja yang julid itu. Aku pikir kayak, ya udah 3.000 doang, ini nggak ada apa-apanya. Ternyata ada aja yang julid. Sepenting itu kita di mata mereka gitu loh. Iya, berarti kan sebenarnya mereka suka kita, cuma akhirnya membenci. Entah ya, maksudnya aku selalu mikir tanpa adanya mereka juga kita nggak belajar tau Kak. Iya banget sih. Maksudnya kayak ada yang ngedugurin. Yap. Kayak contoh aku nih, ya aku bilang kakak keren aja. Senegur-negurnya kita, tapi menjaga hati itu nah Kak, paham lah? Paham. Kayak misal kakak negur aku misalnya nih instastorymu tuh harusnya gini loh. Iya, aku ada tegur kan? Ya kan misalnya kayak gitu tuh. Iya. Itu kan tapi kakak butuh proses yang panjang untuk Iya. menyampaikan itu kan. Iya. Dan itu kamu bagian dari kamu sayang gitu loh. Iya, maksudnya gitu Kak. Ibaratnya aku netizen, perasaan kakak gimana sih komen-komen netizen kamu seupai di luar sana? Kamu seupai. Aku udah mulai biasa sih dengan netizen itu, meskipun kayak ini gimana yang kalau aku yang orang biasa aja itu sesakit itu, gimana artis-artis atau Petinggi-petinggi pejabat-pejabat, aduh sebanyak itu pasti hujatannya. Dan aku tuh salut sama anak-anak pejabat, sama yang jadi presiden sama wakil presiden jajarannya itu, terus artis-artis itu kuat banget mentalnya. Makanya tidak heran kalau ada beberapa yang bunuh diri. Kayak di Korea itu kan banyak, sampai ada di tempat umum tuh harus ada CCTV-nya, ada penjaganya, supaya kalau ada yang udah mulai loncat atau apa bunuh diri itu udah ada penjagaannya tersendiri. Nah, gimana, maksudnya ngapain kan, yang tanya ngapain sih Kak gitu, kok mau-maunya gitu kayak mengedukasi orang, kayak banyak bacot banget lah kayak gitu. Dan aku awalnya tuh nggak mau nih upload aku pendadaran, karena pasti banyak asumsi-asumsi, ih lama benar kuliahnya, ih lama betul gini. Padahal keluar negeri, padahal ini aktivitas banyak, malah lulusnya lambat banget, mau deket-deket gitu. Ada yang bilang gini, jalan-jalan terus Pak, makanya lulusnya lambat. Mulutmu. Iya juga sih, kan? tapi aku mikir kayak aku nih bukan jalan-jalan, bukan pure jalan-jalan, aku dapat duit, aku bilang kayak dalam hatiku gitu ya, aku dapat duit, aku dapat pengalaman dan segala macam. Nah, pertukaran kayak gini kita bisa dapat, aku ya dapat uang saku tuh 20 juta lebih untuk di Amerika. Terus belum lagi transport ke Amerika, pesawat itu kan mahal gitu kan, fasilitasnya tuh luar biasa banget. Jadi menurutku ya selain pengalaman, kamu bisa saving money juga dari situ. Jadi aku nggak terlalu memikirkan gitu soal netizen itu. Nah, soal balik lagi ke soal ngapain gitu, menurutku nggak banyak orang yang berani mengungkapkan pendapat dia. Circle kita banyak begitu kan? Nggak banyak, dalam artian nggak enakan. Padahal dia punya kemampuan itu. Aku nggak ngomong soal followers ya, aku nggak masalah followersmu berapapun, kamu akan punya impact di lingkunganmu sendiri. Bener. Gitu, baik kayak 200, 700, nggak apa-apa, upload aja gitu. Kadang orang merasa, ih kalau upload ini nanti dikira apa ya. Nah, bahkan nih Kak, maaf aku potong. Nggak apa. Followers yang gede itu tuh yang menginfluence-nya apa? Maksudku tuh aduh nggak boleh jahat sih, tapi nggak apa-apa, jahat aja nih netizen. Kan Anda kan? Iya, ini aku netizen kan. Iya, ini netizen pasti jahat.
ya tadi kayak aku sempat Iya, ada Kak wawancara podcast juga sama yang teman sebelumnya itu, dia ngebahas kayak ya orang terkenal karena konten prank apa segala Yap, macam. yap. Nah kayak gitu, nah maksudnya ya kamu ngedukasi apa? Ya. Prank. Terus ngajarin anak-anak bocil misalnya gitu, kamu di follow anak bocil, Ya. oh nanti kamu prank aja teman, nah kamu sandung tuh kakinya tuh di Ya. situ tuh, ini prank nggak mungkin Ya. gitu. Dan generasi apa sih yang baru ini, Z ya, Ya, Zat. jambul. Jambul. Kesel banget, maksudnya tuh mereka tuh harus diarahin terus kak. Ya. Iya nggak sih? Paham. Nah maksudnya tuh jadi menurut kakak nih gimana sih yang harus Yang kita lakuin ya buat anak muda, semuanya sih, entah itu followersmu berapapun lah, kamu punya impact pokoknya di lingkungan menurut aku gitu. Yang kamu resahkan, yang kamu lihat, yang kamu dengar, itu suarakan aja gitu, tapi ada batasan-batasan tertentu yang kita nggak bisa buka. Jadi menurutku manfaatkan yang kalian punya. Misalnya nih, aku skillku ngomong, misalnya Nisa skillnya make up, berbisnis, ajarkan itu ke orang gitu. Kita tuh nggak pernah tahu amal jariah kan ilmu itu. Bener. Gitu kan, maksudnya konten kita itu atau gambar kita, perkataan kita seperti ini dari YouTube itu ngebuat ibaratkan investasi jangka panjang kita untuk insya Allah bisa, siapa tahu membawa ke surga. Bener, gitu bener, kan. Dengan bener. hal ini kita bisa bawa perubahan baik. Jadi menurutku yang kalian bisa ya lakukan aja. Dan aku menyorotin soal ya berbagi ilmu lah sebanyak-banyaknya, apapun yang kalian bisa bagi. Jangan sebar berita hoax, jangan sebar kebencian, jangan ngomong tuh sembarangan, menyudutkan orang. direm-rem dulu. Nah yang ditakutkan kita sekarang itu bukan karena generasinya yang nggak pinter, tapi nggak bisa menyalurkan informasi dengan benar gitu sih. Iya. Nah terakhir nih kak ya, yang aku pingin tanya ke kakak sebagai mahasiswa, orang yang aktif segala macam gitu, pesan untuk teman-teman deh, generasi muda, generasi muda, ya seumuran kita dan di bawah-bawah kita lah. Maksudnya kalau senior mungkin sudah banyak contoh-contoh di lain gitu. Kakak nih sebagai orang yang aktif, Pesan ya buat anak muda ya, pertama sih harus percaya diri ya. Apapun yang kamu lakuin ya percaya diri aja. Banyak orang yang akhirnya stuck karena dia nggak percaya sama kemampuan dia sendiri. Kalau kita aja nggak percaya sama diri kita sendiri, gimana orang lain mau percaya? bener. Jadi percaya dulu kalau kamu bisa, baru kamu keluarkan skill kamu yang kamu bisa lakuin, sebarkan itu, bagi ilmunya, keluarkan suara kalian, keresahan kalian di masyarakat, di lingkungan kalian, itu insya Allah akan berdampak gitu. Apa yang kita bisa lakukan ya lakukan aja. Jadi jangan ragu-ragu lah, kalau misalnya itu toh juga niatnya baik, ya udah nggak usah dengerin omongan orang. Terakhir tadi kita sempat dibahas di awal tentang KPU. Kakak nih siapa sih? Kakak harus kan kita milih Pilih aja nggak pas lawan aku nggak tim ses. Ya gimana nih sebelum kita menutup obrolan kita hari ini? Nah, ini tanggal berapa ya? Ini tanggal 12/11. 12. Nah, itu tanggal 12 kan. Aku di KPU Samarinda itu sebagai relawan demokrasi. Jadi KPU Samarinda itu membuka lowongan untuk membantu kinerja mereka mensosialisasikan terkait pemilihan kepala daerah serentak se-Indonesia. Oke. Kita kan mau pemilihan wali kota nih Di tanggal berapa tuh, 2020. Kak? 9 Desember. Oke. Jadi jangan lupa gunakan hak pilihnya di 9 Desember. Awalnya kan September kan, jadi dimajukan. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton ini, aku nggak tahu naik videonya kapan, tapi secepatnya mungkin ya secepatnya. Nggak tahu. nah nanti teman-teman paling lambat itu ceknya tanggal 13 Agustus ini. Kalian bisa cek di lindungi hak pilihmu kpu.go.id. Nanti kalian cek tuh isi data diri kalian, nick dan segala macam. Nanti kalau udah cocok berhasil, berarti kalian udah terdata sebagai pemilih. Ini dengan catatan kalian tidak didatangi petugas ke rumah kalian yang pakai stiker apa dan segala aku macam. didatangin sudah? Udah datangin, Udah. berarti kamu udah terdaftar. Tapi namaku ada 2, gimana dong? Nggak apa-apa. Jadi Yang penting dua-duanya udah- boleh pilih ya? Jangan dong. Oh jangan, kira dong. boleh. Itu ya, jadi jangan lupa cek udah terdaftar belum sebagai pemilih. 9 Desember jangan lupa datang ke TPS-nya. Kita tetap akan memilih secara langsung, tapi dengan protokol kesehatan yang ada. Mungkin bawa cucukan sendiri ya? Enggak kan? Enggak dong. Ya soalnya kan itu bisa bergantian. Kenapa sih kalian semua senyum-senyum? Pokoknya gitu ya, jangan lupa milih, gunakan hak suaranya. Sayang lah nggak milih satu. Iya, benar. Kita tuh sering ngeluh, banjirnya Pang Samarinda gini-gini, tapi kadang memilih. Kalian aja buang sampah masih sembarangan. Kalau di Amerika itu ya, Trump itu menang karena golput banyak.
gitu. Jadi negara besar aja suara golputnya lebih banyak daripada yang memilih. Jangan sampai kita kayak gitu juga. Oke, banyak banget obrolanku sama Kak Hana dan panjang banget ya kan. Mungkin nanti bakalan ada lagi obrolan next selanjutnya bareng Kak Hana, entah apapun itu yang aku bahas, tapi tunggu dia jadi menteri. Amin. Amin ya Allah. Amin. Prosesnya lama tuh. Iya. Nanti sampai dekade ini dirombak 10 tingkat kah? Amin. Iya amin ya. Dan aku mungkin sudah jadi nggak tahu. Manajer kan, makmur karyawan semuanya. Makmur, pokoknya siapa tahu aku punya perusahaan besar Amin, dan akhirnya amin, amin. digital marketingku jalan. Pokoknya intinya adalah sukses selalu untuk Amin, Hana. amin. Terima kasih banyak udah mau mampir ke Dekade Talks. Ya, aku juga thank you loh udah Iya loh, ada terharu loh. bersedia. Kok Iya. terharu sih? Jalinan kasih nanti ini dong. Musik, oh nggak ada ya? Oke, thank you so much. Ini adalah teman Kasih. ngobrol aku yang asik banget. Part kesekian, episode kesekian. Terima kasih tim semuanya. Aduh, nggak pernah nyapa-nyapa tim aku. Prang, 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 prang. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi Thank you. wabarakatuh. Muah. Soles Talk.